Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah ketika kita harus memilih, bagian yang kedua. Subtema adalah perspektif Abram, sang pemegang janji. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 6-8. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah vlog sebelumnya, saya membahas dari perspektif Lot. Temanya yaitu, subtemanya maksud saya adalah perspektif Lot, sang oportunis. Nah, kini kita akan membahasnya dari perspektif Abram, sang pemegang janji. Jika Lot diberkati dan menikmati apa yang dia peroleh ketika ia bersama dengan Abram, maka kemudian kita tahu Lot kehilangan segalanya ketika ia salah memilih. Jadi saudara, pilihan yang berdasarkan hawa nafsu pasti berakhir tragis. Namun saudara, berbeda dengan Abram. Ia adalah orang yang menerima panggilan dan janji Allah. Dalam Kejadian 12 ayat 1-9 kita dapat membaca kisahnya. Kita akan melihat di bagian ini bagaimana ketika Abraham memutuskan untuk memberikan kesempatan pertama kepada Lot di saat mereka harus memilih jalannya masing-masing. Nah, kita akan mempelajari perspektif Abraham ini ya. Jadi saudara, apa yang kita pelajari kemarin kemudian kita dapat bandingkan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, mari kita lihat perspektif Abraham itu. Yang pertama saudara, Abraham adalah seorang yang sangat kaya, banyak ternaknya, perak dan emasnya. Itu terdapat di ayat yang kedua. Jelas, Abraham mengikut Tuhan bukan demi kekayaan dan kesuksesan, karena ia sudah kaya dan sukses. Jadi saudara, bagi kita hari ini harus hati-hati ketika kita mendengarkan pengajaran bahwa ikut Tuhan itu harus sukses, bahwa Abraham tanpa dia mengikut Tuhan, ia sudah kaya, ia sukses. Ya, kita dapat melihat sejarahnya sebelumnya. Jadi Abraham itu mengikut Tuhan betul-betul murni dari imannya, bukan karena ia mengharapkan sesuatu yang lahiriah atau bersifat materi, apalagi kekayaan ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat yang kedua, Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di mana ia berada. Itu dapat kita lihat di ayat 3, ayat 4, dan ayat 18. Di setiap tempat Abram berada, ia selalu sadar bahwa nama Tuhan harus berada di sana. Mengapa? Karena Abram tinggal di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi, ia butuh kehadiran Tuhan di situ demi terjaganya hubungannya dengan Allah dan supaya ia terjaga dari pengaruh penduduk asli di mana Abraham itu tinggal. Dia di antara mereka, saudaraku. Tetapi yang terpenting adalah setiap Abram membangun mezbah, itu artinya Abram selalu tahu siapa yang menuntun jalan hidupnya, siapa yang telah memanggil dia, siapa yang telah mengarahkan dia untuk menuju pada apa yang ditetapkan bagi hidupnya. Nah, itu sebabnya ia perlu membangun mezbah supaya senantiasa hatinya terhubung dengan Tuhan. Ia selalu tahu bahwa Tuhan itulah pusat kehidupan, karena dia telah meninggalkan kehidupan yang lama di mana keluarganya adalah penyembah berhala dan Abraham sendiri adalah penyembah berhala sebelumnya. Jadi ketika ia percaya kepada Tuhan, ia sungguh-sungguh, dan bukan hanya ia percaya, tetapi ia menunjukkan baktinya dengan perbuatan, yaitu dengan adanya ibadah, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, Abram memandang Lot sebagai keluarganya, bukan sebagai pesaing bisnisnya. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Meskipun Lot mempunyai bisnis yang sama dan maju juga seperti Abram, namun Abram tidak melihatnya sebagai saingan yang harus disingkirkan. Apalagi posisinya sebagai orang tua angkatnya Lot
yang tentu mempunyai hak lebih besar di dalam keluarga untuk memutuskan lebih dulu. Tetapi Abraham tidak menggunakan hak itu. Ini luar biasa, saudara. Yang keempat, Abraham seorang yang rendah hati, di ayat yang ke-9. Abraham jelas melepaskan hak pilihnya kepada Lot. Ia tidak takut kehilangan tempat yang paling potensial bagi bisnisnya. Abraham tidak seperti Lot yang mengandalkan mata jasmani untuk melihat tempat yang terbaik, karena ia melihat dengan mata iman. Abraham berpegang pada janji Allah yang sebelumnya ia terima di Kejadian 12 ayat 1-3 dan ayat yang ke-7. Abraham percaya betul pada janji Allah yang telah memanggilnya keluar dari Ur Kasdim. Haleluya, saudara. Yang kelima, Abraham menerima bagiannya dari Tuhan, bukan karena pilihannya. Ayat yang ke-14-17. Inilah berkat seorang pemegang janji. Ia menerima yang terbaik dari Tuhan, sang pemberi janji. Perhatikan ayat 9, saudara. Abraham tidak memilih bagiannya. Ia justru memberikan haknya kepada Lot. Ketika Lot memilih ke kiri, otomatis Abraham ke kanan. Dan sebaliknya, jika Lot memilih ke kanan, maka otomatis Abraham ke kiri. Jadi, saudara, ke kiri atau ke kanan itu bukan pilihannya Abraham, tapi merupakan bagiannya, yaitu yang tersisa dari pilihan terbaik Lot. Jadi ketika Lot memilih yang terbaik itu lembah Yordan, berarti yang kurang baik menurut pandangan mata Lot, ya udah itulah menjadi bagian Abraham. Bukan main imannya, bukan? Haleluya. Luar biasa imannya, saudara. Jadi Abraham dalam posisi ini, ia tidak memberikan pilihan pada dirinya. Satu-satunya ia memilih adalah memberikan haknya. Jadi ia bukan memilih tempat yang terbaik, tetapi ia memilih untuk memberikan pilihan yang terbaik kepada Lot. Dengan demikian, Abraham rela untuk menerima yang tidak baik atau paling tidak yang kurang baik bagi dia. Mengapa? Karena, saudara, Abraham memandang yang terbaik adalah apa yang Tuhan pilihkan bagi dia. Perhatikan, saudara, ya. Di ayat-ayat yang selanjutnya itu dikatakan bahwa di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 itu dikatakan Tuhanlah yang menyuruh Abraham melihat. Pandanglah. Jadi bukan Abraham yang memilih untuk melihat, tapi Tuhan yang menyuruh Abraham untuk melihat. Haleluya. Saudara dapat membedakan tentu. Nah, saudara, jadi bagi Abraham bukanlah tempat yang terlihat baik dan berpotensi itu yang menentukan hidupnya. Tetapi bagi Abraham, di mana ada Tuhan, tempat itu pasti menjadi potensial untuk digarap. Karena Tuhan, Sang Omnipoten, Sang Maha Kuasa itu, ia ada di sana. Berarti Abraham tidak mengandalkan potensi alam, tetapi ia bergantung kepada Allah, Sang Pencipta alam itu. Jadi jika saudara berada pada posisi seperti Abraham, apa yang saudara dapat putuskan untuk memilih? Apakah ketika ada peluang yang luar biasa, apakah saudara melihat potensi yang luar biasa di depan mata, yang menurut keinginan hati saudara ini yang terbaik? Saudara, apakah itu benar datangnya dari Tuhan? Ketika saudara melihat bahwa memang sih di balik potensi itu ada bahaya di sana, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang berpotensi juga untuk menjerumuskan saya ke dalam dosa, menyerumuskan saya ke dalam masalah. Tetapi ya apa boleh buat, dalam situasi seperti ini saya nggak punya pilihan. Saya ambil saja, biarpun resikonya itu nanti saya tanggung. Saudaraku, belajar dari Lot. Apa yang ia pilih kemudian ia sesali dan tidak bisa diulang. Dan apa yang dia anggap sebagai kesuksesan awal telah menghancurkan masa depannya, bukan hanya pribadi Lot, tetapi menghancurkan juga seisi rumahnya. Satu keluarga rusak oleh karena pilihan yang salah. Tapi mari saudara belajar dari Abraham. Meskipun itu kelihatannya lembah Yordan yang sangat berpotensi, sangat menjanjikan. Saudara, pilihan pertama adalah mengimani apa kata Tuhan itu pasti yang terbaik. Apakah itu? Sederhana, saudara. Datang kepada Tuhan, berdoa, jangan terburu-buru memutuskan.
Sebagaimana saya pendeta tidak terburu-buru untuk memutuskan segera mengadakan ibadah tatap muka meskipun pemerintah telah mengizinkan, karena saya harus berdoa meminta petunjuk Tuhan apa yang harus saya lakukan agar saya tidak mendapat masalah, jemaat tidak mendapat masalah di kemudian hari. Demikianlah saudara juga, meskipun ini kelihatan mendesak, tetapi percayalah waktu Tuhan tidak mungkin terlambat. Waktu Tuhan tidak akan pernah menghambat saudara untuk maju. Tetapi mari berdoa. Apakah Tuhan itu pilihan yang tepat? Meskipun kelihatan berpotensi? Apakah tawaran yang lain yang kelihatannya tidak punya harapan? Apakah memang di situ tempatku? Saudara, biarlah Tuhan membimbing roh kita. Hati kita akan diarahkan. Percayalah, saya pernah mengalami hal tersebut. Saya percaya, saudara juga yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan jawaban, tuntunan dari Tuhan, dari Roh Kudus dalam hati dan pikiranmu, sehingga engkau bisa memutuskan yang terbaik. Bagi pilihanmu itu, apa yang kau kerjakan nanti akan membawa dampak yang baik, yang membahagiakan saudara dan keluarga saudara. Dan akhirnya, saudara dapat menyaksikan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Terpuji nama Tuhan, demikian renungan hari ini. Kiranya saudara dapat memahaminya, dan saudara dapat berhasil juga menurut kehendak Tuhan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam surga, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan bahwa pilihan-pilihan yang di saat-saat seperti sekarang, kami sangat membutuhkan pekerjaan, kami membutuhkan bisnis untuk terbuka lagi, kami membutuhkan bisnis dapat dikembangkan lagi, kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya macet dan sebagainya. Kami tadinya mungkin di PHK dan sekarang ini akan mendapatkan pekerjaan, dan terlihat itu dapat menjadi harapan kami untuk menghidupi juga keluarga kami. Tetapi Roh Kudus bimbing kami, apakah itu memang jalan-Mu? Jika iya, maka bukakanlah pintu, bukakanlah Tuhan jalan-Mu, sehingga kami menuju ke sana dengan tuntunan-Mu. Kami tidak mendapatkan celaka di baliknya. Tetapi jika itu bukan dari jalan-Mu, berikan juga petunjuk Tuhan, agar kami dapat dicegah untuk dapat mengambil resiko yang membahayakan kami dan keluarga kami. Kami ingin mempermuliakan nama-Mu melalui pekerjaan kami, ingin mempermuliakan-Mu melalui bisnis kami, usaha kami. Sebab itu kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam kebenaran-Mu, dalam terang firman-Mu. Kami percaya segala kebutuhan kami sepanjang hari ini, Bapa di surga telah mencukupkannya. Ini doa sembahyang kami Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.